Ketemu lagi dengan gue, mantan Indigo. Jangan lupa subscribe channel gue untuk selalu mengikuti kisah-kisah gue, kisah mantan Indigo. Biasanya, badut yang kita kenal itu adalah seseorang yang memiliki perawakan yang ceria, pembawaan ceria. Dia juga bisa menghibur orang, membuat orang tertawa dengan pakaiannya yang menarik, dengan riasan wajahnya yang lucu. Tapi di Amerika dulu itu pernah kejadian malah tokoh badut ini melakukan tindakan kekerasan, dia melakukan tindakan yang brutal, pelecehan, sampai pembunuhan. Nah, kisahnya dia sendiri itu malah menginspirasi film horor di Hollywood. Begini kisahnya. Ya, sebut saja namanya John Wayne Gacy. Dia adalah salah satu pembunuh berantai tersadis dalam sejarah kriminalitas di Amerika Serikat. Banyak kalangan nggak puas atas hukuman mati yang dianggap malah terlalu mudah buat si Gacy ini. Bahkan jaksa penuntut umumnya sendiri di Pengadilan Tinggi Illinois mengatakan kematian Gacy lebih mudah dan tenang daripada kematian 33 korbannya yang menyakitkan. Hampir 6 tahun sejak tahun 1972 hingga 1978, Gacy ini melakukan pelecehan seksual dan sampai membunuh 33 anak remaja dan pemuda di Cook County, Illinois. Mayat ke-29 korban dikubur di ruang bawah tanah rumah Gacy di Jalan Summerdale F. Keempat korban lainnya, mayatnya itu ditemukan dan terkubur di sepanjang bantaran sungai Des Plaines antara wilayah Channahon dan Morris. Kebejatan Gacy akhirnya tuh terbongkar setelah kasus hilang dan terbunuhnya remaja berusia 15 tahun bernama Robert Peace di Des Plaines pada 11 Desember 1978. Ya, sebelumnya remaja yang bekerja paruh waktu di apotek Nissan Farmasi itu dilaporkan orang tuanya bahwa ia telah menghilang setelah mengikuti wawancara seleksi pekerjaan dengan seorang kontraktor konstruksi. Orang tua Robert khawatir dan panik ketika seharian anaknya ini nggak pulang-pulang. Ya, terus mereka tuh ngelaporin deh tuh kasus kehilangan anaknya ke kantor polisi Des Plaines. Saat itu polisi juga bergerak cepat. Polisi langsung melakukan penyelidikan dengan mendatangi gerai apotek tempat dia bekerja. Pemilik apotek tempat anak itu hilang mengaku kalau kontraktor konstruksi yang disebut menawarkan pekerjaan pada musim panas itu adalah Gacy. Ya, mendapat informasi tersebut, polisi langsung mendatangi Gacy. Tapi si Gacy ini nih nggak ngaku, dia tuh nyangkal kalau dia mengatakan berbicara, apalagi sampai nawarin pekerjaan kepada Robert. Sebenarnya nih polisi udah ngerasa nih ada yang janggal dari pengakuan Gacy itu. Polisi mengawasi dan menyelidiki rekam kejahatan Gacy di kepolisian lainnya. Akhirnya, dari catatan yang ditemukan, Gacy itu pernah dihukum 10 tahun karena melakukan pelecehan seksual terhadap 2 remaja pada tahun 1968. Setelah menjalani masa tahanan 2 tahun, Gacy akhirnya mendapatkan pembebasan bersyarat pada tahun 1970. Tapi setahun kemudian, si Gacy ini ditangkap lagi atas tuduhan yang sama. Tapi herannya tuh tuduhan itu dibatalkan setelah pelapor nggak kunjung hadir dalam persidangan. Pada pertengahan tahun 70-an, ada 2 remaja kembali melaporkan Gacy atas kasus ruda paksa.
Pada saat itu polisi belum bisa menangkapnya karena nggak ada bukti kuat. Dan si Gacy pun beralasan pada tahun-tahun itu merupakan masa dirinya melakukan pengelanaan. Ya, atas dasar catatan itu, seorang letnan polisi bernama Letnan Joe Kozenzak dari Kepolisian Des Plaines membawa surat perintah penggeledahan rumah Gacy. Posisi rumahnya itu ya nggak jauh dari Bandara Internasional O'Hare, Chicago, pada Desember tanggal 13, 1978. Saat itu Gacy melakukan protes atas penggeledahan itu. Dan akhirnya ya upaya polisi untuk melakukan penggeledahan di rumah si Gacy itu gagal. Baru pada tanggal 19 Desember 1978, Gacy mengundang 2 polisi ke rumahnya untuk sarapan pagi. Ya, akhirnya kesempatan itu digunakan kedua polisi tersebut untuk melakukan penyelidikan. Nah, begitu 2 polisi ini masuk ke rumahnya, tercium langsung tuh bau busuk di rumahnya si Gacy. Saat itu ya polisi belum bisa melakukan tindakan, tapi rumahnya itu terus diawasi dan gerak-geriknya si Gacy ini terus diawasi oleh polisi. Baru 2 hari kemudian, polisi mendapatkan informasi bahwa Gacy menyerahkan paket berisi ganja kepada petugas pom bensin. Akhirnya si Gacy ini ditangkap dan dibawa ke markas polisi untuk diinterogasi. Saat itu polisi mendapat informasi dari pengacara Gacy dalam kasus narkoba bahwa kliennya mungkin membuat pengakuan telah membunuh 30 orang. Polisi menginterogasinya selama berjam-jam hingga bikin si Gacy ini kecapean, si Gacy akhirnya kelelahan. Akhirnya pada tanggal 22 Desember 1978, Gacy mengakui telah membunuh 32 pria dan anak laki-laki setelah ia terlebih dahulu melakukan pelecehan kepada mereka. Pada awal-awal pengakuannya, si Gacy ini mengatakan dia itu telah mengubur mayat 27 korban di ruang bawah tanah rumah miliknya. Dan sisanya 5 mayatnya lagi termasuk Robert Peace diakui Gacy dibuang ke sungai. Polisi langsung dong kaget, polisi langsung terkejut ngedengar pengakuan si Gacy ini. Dan ya saat itu juga ya si Gacy ini langsung ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan terhadap Robert Peace. Polisi setempat langsung melakukan gerakan cepat. Jadi selama 17 hari, polisi membongkar rantai rumah Gacy. Polisi juga saat itu menemukan kuburan korban keganasan si Gacy. Dan hampir sebagian besar mayat kondisinya sudah hancur dan udah nggak bisa dikenalin lagi. Sebagian besar malah cuma tinggal menyisakan tulang belulang korbannya aja, termasuk pakaian dan juga barang berharga dari korban. Penemuan mayat-mayat korban Gacy ini membuat geger warga Amerika. Pelecehan dan pembantaian yang dilakukan Gacy terhadap 33 korbannya ini merupakan rekor tertinggi dalam sejarah kriminalitas di Amerika. Awalnya Gacy cuma didakwa atas kasus 7 pembunuhan pada 8 Januari 1979. Tapi akhirnya dakwaan ditambah lagi menjadi 26 kasus pada tanggal 23 April 1979. Hal ini dikarenakan karena mulai teridentifikasinya mayat yang ditemukan di rumah Gacy, termasuk jasad Robert Peace yang baru teridentifikasi pada tanggal 9 April 1979. Persidangan kasus pembunuhan Gacy ini sendiri baru dimulai pada Februari 1980 dan pada saat persidangan dihadirkan sejumlah saksi dari psikiater, polisi, tetangga pelaku, kenalan hingga anggota keluarga korban. Di persidangan itu juri cuma butuh waktu kurang dari 2 jam untuk memberikan vonis hukuman mati karena Gacy
terbukti bersalah atas pembunuhan terhadap 33 anak laki-laki dan pemuda. Hakim Pengadilan Cook County, Louis Garippo, menetapkan tanggal eksekusi mati Gacy pada tanggal 2 Juni 1980. Tapi saat itu eksekusi mati Gacy ditunda karena ya si Gacy ini mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Illinois dan kasasi ke Mahkamah Agung Federal Amerika. Tapi akhirnya kedua upaya itu gagal dan akhirnya Gacy dieksekusi pada tanggal 10 Mei 1994. Pagi hari, tanggal 10 Mei 1994, beberapa petugas lembaga pemasyarakatan di Menard, kota Chester, Illinois, Amerika, membawa keluar si John Wayne Gacy ini. Ia saat itu akan dipindahkan ke lapas Stateville, Cresville, Illinois untuk menjalankan eksekusi yang dinantikannya selama 16 tahun. Di kasus ini, Gacy sendiri mempunyai julukan sendiri, yaitu The Killer Clown atau si badut pembunuh. Karena ia memang bekerja sebagai penghibur anak-anak dengan kostum badut Pogo atau Pogo the Clown. Ia didiagnosis sebagai psikopat dan ia juga nggak merasa bersalah dan nggak nyesel tuh melakukan pembantaian terhadap para remaja dan para pemuda yang udah jadi korbannya dia. Setibanya di lapas Stateville, Gacy ini dikasih kesempatan untuk ketemu sama keluarganya pada sore hari. Ya, waktu itu sih si Gacy ini dia pesan makanan sebagai santapan terakhirnya. Dia langsung tuh, dia pesan ayam goreng cepat saji seember. Terus dia pesan lagi serusin udang, kentang goreng. Dia juga pesan stroberi sama pesan minuman soda yang tipe diet. Segitu banyaknya tuh makanan yang dia pesan, itu sebagian dari makanan itu tuh habis dimakan sama dia tuh. Ya saat Gacy berada di dalam penjara, di luar penjara sendiri tuh ribuan warga tuh unjuk rasa. Oh, warga ini ngedukung hukuman mati terhadap si Gacy. Sebagian besar warga mengenakan kaos bertuliskan tidak ada air mata untuk si badut. Sedangkan di salah satu sudut ruangan lapas itu, petugas lagi bersiap-siap di ruang peralatan untuk proses eksekusinya. Gacy sendiri diputuskan dieksekusi dengan suntik mati menggunakan lethal injection. Ya, alat itu akan menyuntikkan 3 cairan kimia yang langsung bisa mematikan tahanan. Dari sore, akhirnya malam semakin larut, dan akhirnya waktu eksekusi itu kan semakin dekat. Beberapa petugas sipir mengeluarkan Gacy dari ruang isolasi menuju ruang eksekusi. Penampilan Gacy sendiri seolah tenang dengan mengumbar senyum, dan malah dia sempat mengumbar ejekan kepada petugas sipir. Sambil dia ngomong tuh, kiss my. Ucapan itu dia ucapin itu kepada petugas sipir yang awalnya. Ya nggak ada pesan khusus saat dia akan dieksekusi, cuman umpatan tadi aja tuh. Cuma umpatan kata kasar tadi aja yang dikeluarkan dia sebelum dilakukan eksekusi. Nggak ada perlawanan dan dia juga nggak berontak. Para saksi seperti polisi, jaksa, dan pengacara serta pendeta hening menyaksikan proses tersebut. Akhirnya, tepat pukul 00.30 waktu Amerika, tim medis menyatakan nyawa Gacy sudah tiada. Dan itulah akhir dari The Killer Clown yang sebelumnya dia merupakan Pogo the Clown. Dan jangan lupa untuk sobat mantan indigo semua, hilangkanlah energi negatif, tumbuhkanlah energi positif. Berdoalah kapan dan dimanapun kita berada. Salam mantan indigo.